Hai semua, saya Prisya Rahma Laura dari kelas 3 PHP 57 akan menjelaskan kuliner khas oleh-oleh Bali, yaitu pai susu, dan di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah asal-usul serta cara membuat pai susu khas Bali ini. Jadi, sejarah asal-usul dari pai susu khas Bali ini merupakan perpaduan antara pai susu Hong Kong dengan pai susu Portugis. Pada awalnya, pai susu ini diperkenalkan oleh Teng's Cacaan, sebuah restoran asli Hong Kong yang memiliki keunikan makanan dan minuman, dan restoran yang menyuguhkan suasana budaya nostalgia untuk mengenang zaman kolonial pada 1940-an di Hong Kong. Pada masa itu, saat pertama kali dibuat, pai susu menyaingi restoran dimsum yang pada masa itu sangat terkenal. Beberapa lama kemudian, pai susu ini mulai dijual di kafe dan toko-toko roti Eropa dan Barat. Ternyata, pai susu yang dijual ini sangat disukai oleh pengunjung dan yang lama-kelamaan jumlah pelanggan pun semakin bertambah banyak. Pada tahun 1950-an, ada sebuah restoran yang mulai menjual pai susu dalam ukuran yang mini. Dan restoran itu pun meraup keuntungan yang besar sehingga membuat restoran-restoran lain pun menjual pai susu dalam jumlah yang banyak. Tetapi yang harus kita ketahui, pai susu Hong Kong ini juga telah mengadaptasi makanan dari Inggris, yaitu tart custard. Akulturasi ini bisa terjadi karena Hong Kong merupakan negara bekas jajahan Inggris. Dan pai susu Hong Kong yang pada saat itu terkenal adalah varian madu telur, coklat, teh hijau, dan jahe. Sementara itu, pai susu yang berasal dari Portugis dikenal dengan nama pastel de nata, atau yang kita kenal biasanya dengan egg tart. Pai susu ini dibawa oleh koloni Portugis dari Macau dan memperkenalkannya ke Hong Kong. Jadi, Macau itu adalah sebuah negara yang jaraknya 64 km dari Hong Kong. Berdasarkan sejarahnya, pastel de nata ini pertama kali dibuat sekitar 200 tahun yang lalu oleh suster Katolik di Biara Jeronimos, biara terkenal di Portugal. Sejarahnya, pada masa itu biarawan dan biarawati menggunakan putih telur sebagai bahan untuk membersihkan pakaian mereka, sehingga banyak kuning telur yang tersisa. Kuning telur ini kemudian dikreasikan untuk dijadikan makanan, yaitu pastel de nata yang kemudian dijual untuk biaya perawatan biara. Perbedaan mendasar antara pai susu Hong Kong dengan pai susu Portugis yaitu terletak pada pinggiran pai susunya. Pai susu Hong Kong lebih memilih untuk menggunakan pinggiran puff pastry, sedangkan pai susu Portugis memilih pinggiran short crust pastry. Dan jika kita mengamati pai susu khas Bali ini, pinggiran yang dimiliki pai susu khas Bali ini menggunakan short crust pastry, namun isi pai susunya berupa egg custard yang mirip dengan Hong Kong. Menurut saya, bagaimana pai susu ini bisa sampai di Bali, yaitu sejak restoran-restoran Hong Kong mulai menjual pai susu dalam jumlah yang banyak, sehingga membuat pai susu ini banyak dikenal dan menyebar di kawasan Asia, khususnya Indonesia. Sehingga Indonesia mengadaptasi dengan cepat dan menghasilkan sebuah akulturasi khususnya di daerah Bali, yang sampai saat ini menjadi oleh-oleh khas untuk dibeli. Sekedar info, selain di Bali, ada juga pai susu yang berasal dari tanah Papua, yaitu di daerah Sorong. Di sana, pai susu ini dikenal dengan nama kue lontar. Kue lontar ini jika kita lihat seperti pai susu pada biasanya, namun dengan ukurannya yang sangat besar. Varian rasa yang tersedia dalam pai susu khas Bali ini adalah rasa keju, coklat, vanila, blueberry, durian, stroberi, mangga, nanas, pisang, kiwi, jeruk, apel, dan kopi. Masuk ke cara membuat pai susu ini, bahan-bahan yang kita perlukan sangatlah sederhana dan mudah untuk dicari. Tersedia di supermarket maupun warung-warung kecil di dekat rumah pun juga bisa. Bahan-bahan yang kita perlukan antara lain yaitu 250 gram tepung terigu, 125 gram margarin, 1 sendok makan gula halus, dan 1 butir kuning telur. 4 bahan di atas kita gunakan untuk membuat bahan kulit pai. Selanjutnya, bahan untuk membuat pai ini ada 300 gram susu UHT, 200 gram krimal kental manis, 4 sendok makan tepung maizena, dan 3 butir kuning telur. Langkah pertama dalam membuat pai susu ini yaitu membuat kulit pai terlebih dahulu. Masukkan tepung terigu dan gula halus dalam satu wadah, aduk hingga rata. Kemudian masukkan margarin,
dan diaduk lagi sampai menjadi seperti pasir. Lalu masukkan kuning telur, aduk dan uleni sampai kalis. Setelah selesai, masukkan adonan kulit pai susu ke dalam kulkas selama 30 menit. Untuk membuat flanya, masukkan telur ke dalam wadah lalu kocok hingga tercampur. Kemudian masukkan susu cair, krimer kental manis, dan tepung maizena. Aduk lagi hingga rata. Setelah selesai, saring agar hasilnya lembut. Selanjutnya, keluarkan adonan kulit pai dari kulkas, bentuk menjadi bulat lalu timbang sekitar 20 gram. Setelah ukurannya sesuai, masukkan ke dalam cup, pipihkan sesuai bentuk cup, lalu tusuk bagian tengah adonan dengan garpu agar saat dipanggang tidak mengembang. Setelah itu, masukkan adonan fla dengan rapi. Oven pada suhu sedang dengan waktu 45-50 menit. Apabila circle pada adonan sudah terbentuk, maka sudah siap untuk diangkat. Setelah diangkat, diamkan 10 menit dan pai susu sudah bisa disajikan. Sekian penjelasan saya tentang pai susu kuliner oleh-oleh khas Bali yang saya buat. Dalam pembuatan videonya, bila ada kesalahan yang saya tidak sengaja, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton.